Halo semuanya. Selamat datang di X-Sagap Channel. Apakah kamu tahu jika bangsa Mongol pernah menginvasi Jawa? Dan apakah kamu tahu jika Raden Wijaya telah berhasil mengusir mereka dan menjadi Raja Majapahit? Mari kita simak cerita selengkapnya. Kekaisaran Mongol, kekuatan yang mengguncang dunia, adalah salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Membentang dari dataran es Asia hingga ujung Eropa Timur, kekaisaran ini menguasai wilayah yang sangat luas dan beragam. Di jantungnya adalah Kubilai Khan, seorang penguasa yang dikenal karena ambisi dan kekejamannya. Dia adalah cucu dari Genghis Khan, pendiri kekaisaran Mongol, dan mewarisi semangat penaklukan yang sama. Kubilai Khan mengatakan, "Aku menginginkan upeti dari semua negeri yang kuanggap milikku. Tidak ada yang boleh menolak kehendakku." Dia mengirim utusan ke seluruh penjuru dunia menuntut ketundukan dari raja dan kaisar. Setiap penguasa yang menolak akan menghadapi kemarahan Mongol yang tak terelakkan. Salah satu utusan tersebut melakukan perjalanan jauh ke kerajaan Pulau Singhasari di Jawa, yang diperintah oleh Raja Kertanegara yang pemberani dan tidak kenal takut. Kertanegara mengatakan, "Aku menolak untuk tunduk kepada Kubilai Khan. Singhasari adalah kerajaan yang merdeka dan tidak akan tunduk pada kekuatan asing. Bangsa Mongol adalah ancaman bagi kedaulatan dan kebebasan rakyatku." Mereka datang dengan tuntutan yang tidak bisa diterima. Ketika utusan Mongol tiba dengan tuntutan upeti, Kertanegara mengirim mereka kembali dengan pesan yang jelas, Singhasari tidak akan tunduk pada kekuatan asing manapun. Ini adalah pernyataan keberanian dan tekad yang luar biasa. Para utusan itu dipermalukan. Misi mereka gagal. Mereka kembali dengan tangan kosong, membawa berita buruk kepada Kubilai Khan. Kembalinya mereka kepada Kubilai Khan dipenuhi dengan amarah yang membara. Kubilai Khan tidak bisa menerima penghinaan ini. Setelah hal ini, Kubilai Khan mengatakan pembangkangan Kertanegara tidak akan dibiarkan begitu saja. "Aku akan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi pada mereka yang menentangku. Aku bersumpah akan membalas dendam. Tidak ada yang bisa lolos dari kemarahanku. Aku akan memberi pelajaran kepada Raja Singhasari. Dia akan menyesali keputusannya untuk menentangku." Dia memerintahkan pasukan yang kuat untuk berlayar melintasi lautan menuju pantai Jawa. Pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit terbaik Mongol, siap untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Misi mereka untuk menghancurkan Singhasari dan membuat Kertanegara bertekuk lutut. Mereka membawa senjata dan strategi perang yang telah terbukti efektif di banyak medan perang. Kubilai Khan tidak tahu, invasinya akan menjadi panggung bagi kisah kelicikan, pengkhianatan, dan kebangkitan kekuatan baru di Jawa. Perjalanan ini akan menguji batas kekuatan dan ketahanan kedua belah pihak, dan sejarah akan mencatat hasilnya dengan penuh warna dan drama. Sementara amarah Kubilai Khan membara di seberang lautan, ancaman besar dari luar mulai mengintai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mongol, dengan kekuatan militer yang luar biasa, siap untuk menaklukkan wilayah baru dan memperluas kekaisaran mereka. Namun, ancaman dari luar ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan di Jawa. Masalah juga terjadi di dalam Jawa itu sendiri. Konflik internal dan perebutan kekuasaan menjadi pemandangan sehari-hari di antara kerajaan-kerajaan yang ada. Ketidakstabilan politik dan ambisi pribadi para penguasa memperburuk situasi. Kertanegara yang disibukkan dengan perluasan pengaruhnya sendiri menghadapi perlawanan dari dalam. Dia berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat posisinya sebagai penguasa terkuat di Jawa. Namun, ambisinya ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bawahannya. Ketidakpuasan ini memberikan peluang bagi Jaya Katwang, seorang vasal yang kuat dari Kediri, untuk merencanakan kudeta. Dia merasa bahwa Singhasari telah secara tidak adil menaklukkan kerajaannya terlalu lama. Jaya Katwang merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak dan mengambil alih kekuasaan. Dia mulai merencanakan serangan mendadak yang akan mengguncang fondasi Singhasari. Jaya Katwang memanfaatkan fokus Kertanegara pada ancaman eksternal, terutama dari Mongol, untuk melancarkan serangan mendadak ke Singhasari. Serangan ini direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan kecepatan dan kekejaman yang luar biasa. Saat serangan terjadi, Kertanegara mengatakan serangan itu begitu mematikan. Kertanegara terkejut dengan serangan mendadak ini. Pasukannya, yang dilemahkan oleh kampanye ekspansionis selama bertahun-tahun, tidak dapat bertahan. Mereka tidak siap menghadapi serangan yang begitu cepat dan brutal. Kekuatan militer Singhasari runtuh di bawah tekanan serangan Kediri.
Kertanegara tidak memiliki waktu untuk mengatur pertahanan yang efektif. Pasukannya hancur di bawah serangan Kediri. Kerajaan Singhasari yang dulunya perkasa runtuh, warisannya hancur oleh pengkhianatan dan perselisihan internal. Dengan Singhasari hancur, Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan dan memproklamasikan dirinya sebagai penguasa baru Jawa. Dia merasa bahwa tujuannya telah tercapai dan bahwa dia sekarang adalah penguasa yang sah. Jayakatwang mengatakan, "Aku telah mencapai tujuanku. Akulah penguasa Jawa sekarang." Namun, kemenangan itu ternyata hanya sementara. Dia telah mencapai tujuannya, tetapi kemenangannya akan berumur pendek. Tanpa sepengetahuannya, ancaman baru sedang mengintai di Cakrawala. Seorang pemain baru akan memasuki arena. Seseorang yang akan menggunakan invasi Mongol untuk keuntungannya dan selamanya mengubah nasib Jawa. Pemain baru ini akan membawa perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Jayakatwang. Kedatangan Mongol akan menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah Jawa, membawa perubahan yang akan mengubah petata politik dan kekuasaan di wilayah tersebut untuk selamanya. Di tengah kekacauan kejatuhan Singhasari, sebuah kerajaan yang pernah berjaya dan dihormati, kini hanya menyisakan reruntuhan dan kenangan pahit. Seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya melihat peluang muncul dari abu. Dengan tekad yang kuat dan ambisi yang membara, dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Wijaya memiliki garis keturunan kerajaan Singhasari, menolak untuk menerima kekalahan. Dia tahu bahwa darah kerajaan mengalir dalam nadinya dan itu memberinya hak untuk berjuang. Raden Wijaya mengatakan, "Aku harus bertindak strategis untuk membalaskan dendam kerajaanku dan mengklaim hak kesuluranku. Aku tidak akan membiarkan warisan keluargaku hilang begitu saja." Berita tentang armada Mongol yang mendekat sampai ke telinga Wijaya. Armada besar dan kuat ini membawa ancaman besar, tetapi juga peluang yang tak terduga. Dia memahami ancaman yang mereka berikan, tetapi dia juga mengenali kesempatan untuk memanfaatkan situasi itu untuk keuntungannya. Dengan kecerdasan dan keberanian, dia mulai merencanakan langkah berikutnya. Raden Wijaya mengatakan, "Aku akan menawarkan kesetiaanku kepada Kubilai Khan. Ini adalah langkah yang berani, tetapi aku yakin ini adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuanku. Sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam menggulingkan Jayakatwang, aku akan membantu bangsa Mongol menaklukkan Jawa. Dengan aliansi ini, aku akan mendapatkan kembali kerajaanku dan membangun masa depan yang lebih kuat." Itu adalah pertaruhan yang berisiko, bersekutu dengan kekuatan yang kuat dan tidak dapat diprediksi. Tetapi Wijaya bertekad untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Dia tahu bahwa keberanian dan kecerdikan adalah kunci untuk berhasil. Dia mengirim utusan kepada para komandan Mongol, menawarkan ketundukannya dan berjanji untuk memandu pasukan mereka melalui medan Jawa yang asing. Ini adalah langkah pertama dalam rencana besarnya. Bangsa Mongol yang ingin membangun pijakan di pulau itu menyetujui aliansi tersebut. Mereka melihat potensi dalam kemitraan ini dan bersedia mengambil risiko. Raden Wijaya mengatakan, kemitraan yang tidak mungkin ini ditempa dalam api ambisi dan balas dendam akan memiliki konsekuensi yang luas bagi masa depan Jawa. Ini adalah awal dari sebuah era baru, di mana keberanian dan strategi akan menentukan nasib kerajaan. Armada Mongol, dipandu oleh pengetahuan Raden Wijaya tentang garis pantai Jawa, mendarat di pulau itu tanpa perlawanan. Pasukan gabungan Wijaya dan bangsa Mongol bergerak menuju Kediri. Panji-panji mereka merupakan simbol malapaka yang akan datang bagi Jayakatwang. Jayakatwang mengatakan, "Aku yakin dengan kemenanganku baru-baru ini, aku akan menghadapi pasukan yang mendekat dengan pasukanku sendiri." Pertempuran Jawa dimulai, pertempuran antara ambisi dan kelangsungan hidup. Pertempuran berkecamuk, angin puyuh baja, dan api yang kacau. Pasukan Kediri, meskipun banyak, terkejut dengan keganasan serangan Mongol. Raden Wijaya berkata, "Kita bertempur bersama sekutu baru kita, tetapi niat kita yang sebenarnya tetap tersembunyi." Saat gelombang pertempuran berbalik menguntungkan aliansi Mongol Jawa, Raden Wijaya melihat peluangnya. Raden Wijaya yang berpura-pura berada di pihak Jayakatwang, sontak bicara mundur. Dia memerintahkan pasukannya untuk mundur, berpura-pura kelelahan dan kehilangan banyak pasukan. Bangsa Mongol yang percaya bahwa kemenangan sudah di depan mata, melanjutkan serangan mereka tanpa curiga dengan pengkhianatan sekutu mereka. Setelah kemenangan atas Jayakatwang, Raden Wijaya diizinkan kembali ke ibu kotanya dengan alasan untuk mempersiapkan upeti bagi dinasti Yuan. Namun,
Raden Wijaya sebenarnya tidak berniat menjadi bawahan Mongol. Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak ke kamp pasukan Mongol. Dalam serangan tersebut, lebih dari 3.000 prajurit Mongol tewas. Pasukan Mongol yang kehilangan semangat akhirnya mundur ke kapal dan kembali ke Tiongkok. Setelah mengusir Mongol, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai berkembang pesat berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan rempah-rempah. Majapahit menjadi sangat kaya dengan memungut bea dari barang-barang yang dikirim melalui wilayahnya. Kisah heroik ini kemudian diabadikan dalam prasasti Kudadu, yang menjadi bukti nyata perjuangan dan keberhasilan Raden Wijaya. Prasasti Kudadu menceritakan keberhasilan Raden Wijaya dalam mengusir musuhnya, yaitu pasukan Mongol, dan berhasil naik takhta sebagai Raja Majapahit. Kerajaan Majapahit terus berlanjut. Masa keemasan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit. Ia dibantu oleh patih yang tak kalah hebat, Gajah Mada. Selama masa jabatannya, Gajah Mada berhasil menambahkan Bali, Jawa, dan Sumatera ke dalam wilayah Majapahit. Meskipun Gajah Mada meninggal sekitar tahun 1364, ekspansi kerajaan terus berlanjut. Pada tahun 1377, Palembang, ibu kota Sriwijaya, jatuh ke tangan pasukan Hayam Wuruk. Kerajaan Singapura, cabang dari Sriwijaya, juga kemudian ditaklukkan. Namun, para keturunan Sriwijaya kelak akan kembali dan menjadi ancaman bagi Majapahit. Itulah kisah Raden Wijaya yang berhasil menipu dan mengalahkan pasukan Mongol, serta kebangkitan dan kejayaan kerajaan Majapahit. Jika kamu suka dengan video tersebut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.